Baik, saya akan mulai. Jadi pembahasan untuk kesempatan hari ini kita akan bahas tentang logaritma. Nah, apa itu logaritma? Harusnya kalau di materi kemarin dipahami, ini akan lebih mudah. Karena sebenarnya kan kalau di materi sebelumnya itu tentang bentuk pangkat dan bentuk akar ya. Jadi kalau bentuk pangkat kan sudah biasa, bisa ketemu lah gitu. Kemudian kalau bentuk akar sebenarnya adalah bentuk lain dari bentuk pangkat sebenarnya. Cuman pangkatnya biasanya pecahan. Nah, bentuk pangkat pecahan itu dirubah dalam bentuk akar. Nah, keduanya bentuk akar atau bentuk pangkat di sini kita bisa sajikan dalam bentuk logaritma. Jadi yang pertama, logaritma itu adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan atau istilahnya di sini adalah inverse dari eksponen atau perpangkatan. Jadi kalau misalkan bentuk pangkat kemarin kan pangkat C sama dengan B misalkan, nah ini bisa ditulis dalam bentuk logaritma seperti ini. Jadi biar oke, jadi apa namanya, kemarin di bentuk pangkat kalau diperhatikan materi yang kemarin, jadi bentuk pangkat itu kan A pangkat C sama A pangkat C saja sebenarnya. Jadi A-nya di situ disebut bilangan pokok. Nah, kemudian C-nya di sini disebut eksponen atau pangkat. Nah, pada logaritma di sini posisi A yang ada di atas ini yang disebut dengan bilangan pokok juga di sini. Jadi di sini A itu disebut dengan bilangan pokok, kemudian B logaritma, C itu adalah hasil dari logaritma. Nah, jadi dari sini, dari bentuk ini, A log B sama dengan C, ini kalau dirubah dalam bentuk pangkat, A-nya yang ini, pangkatkan hasil logaritmanya, hasil dari pangkatnya itu yang ada di sini. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian jadi contohnya misalkan 2 log 3 bukan 2 log 4 misalkan sama dengan 2. Nah, ini kalau dirubah dalam bentuk pangkat berarti menjadi seperti apa? 2 pangkat 2 sama dengan 4 gitu ya. Atau angka yang lain misalkan 2 log 8 sama dengan 3. Maka di sini bentuk pangkatnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, begitu ya. Jadi ini perubahan atau bentuk lain dari bentuk pangkat sebenarnya disajikan dalam bentuk logaritma. Jadi sebenarnya kalau kemarin kita mencari hasil 2 pangkat 3 itu berapa, jadi di sini hasilnya sudah ada, tinggal dicari 2 pangkat berapa yang sama dengan 8 begitu. Pada logaritma begitu. Nah, kemudian kalau kemarin pada pembahasan pangkat, nah kalau misalkan 2 itu kan sebenarnya punya pangkat di sini ya? Pangkat berapa? Pangkat 1, tidak ditulis. Nah, kalau akar di sini juga ada angkanya sebenarnya. Berapa di sini? 2. Akar pangkat 2. Nah, pada logaritma kalau misalkan dilihat di kalkulator itu jarang, atau kalkulator yang biasa ada logaritmanya di sini tidak bisa menyertakan ini. Yang bisa langsung misalkan log 10 berapa hasilnya. Kemudian log 2 berapa hasilnya begitu. Nggak bisa kita mengcustom mengisi di sini di beberapa kalkulator, nggak bisa. Kalau kalkulator saintifik memang ada masukin khusus gitu nilai di sini berapa. Nah, di sini kalau tidak ditulis defaultnya atau apa namanya, sebenarnya di sini ada juga. Kalau pangkat tadi ada 1, kalau akar di sini 2, kalau log di sini adalah 10. Logaritma itu di sini 10. Nah, gitu. Nah, itu yang menjadi catatan awal. Jadi yang pertama, logaritma ini adalah operasi matematika yang merupakan penulisannya ini kebalikan dari
bentuk pangkat. Kalau bentuk pangkat ini mencari hasil pangkatnya berapa. Kalau bentuk akar itu mencari berapa yang dipangkatkan ini. Kalau ini kan sudah ditentukan 2 misalkan. Berapa pangkat 2 yang hasilnya 16 begitu. Nah, kalau logaritma di sini hasilnya ada, bilangan pokoknya ada, berapa pangkatnya gitu yang ditanyakan. Sebenarnya karena kan bentuk pangkat itu yang kayak gini ada 3, 1, 2, 3. Ada bilangan pokok, ada pangkat dan ada hasil. Nah, kalau bilangan pangkat mencari hasil pangkatnya, kalau akar mencari bilangan pokoknya berapa, kalau logaritma mencari pangkatnya berapa begitu. Jadi ini satu kesatuan sebenarnya. Kemudian dari logaritma ya sesederhana itu sebenarnya. Artinya konsepnya sesederhana itu ya, sama dengan pangkat. Pangkat itu ya begitu. Artinya misalkan pangkat 2 berarti bilangan dikalikan dengan bilangan itu sendiri sebanyak 2 kali. Kalau pangkat 3 dikalikan sebanyak 3 kali dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa sifat dari logaritma. Sifat yang pertama itu A log A. Jadi kalau sama-sama A berarti diganti berapapun yang penting harus sama. Maka ketika sama bilangan pokoknya dan bilangan logaritmanya sama, maka pasti hasilnya sama dengan 1. Karena kenapa? Ya ini kan kalau dirubah dalam bentuk pangkat, ini A yang ini, bilangan pokok ini A pangkat 1. Pasti hasilnya adalah A yang ini. Jadi contohnya misalkan 2 log 2, maka ini hasilnya sama dengan 1. 7 log 7, ini hasilnya sama dengan 1. Oke. Kemudian kalau yang tadi sama, kemudian kalau logaritmanya di sini 1, pasti hasilnya 0. Berapapun di sini A-nya atau bilangan pokoknya. Sampai misalkan 102 log 1 tetap sama dengan 0. Karena ini menggunakan konsep pangkat yang kemarin bahwa semua berapapun dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Semua dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Maka ketika di sini 1 pasti hasilnya sama dengan 0. Oke, itu sifat yang kedua. Nah, kemudian sifat yang ketiga, ini bilangan logaritmanya berpangkat. Kalau di sini bisa merubah bilangan yang di sini bisa dirubah bentuk pangkat dan bilangan pokok dari pangkatnya itu sama dengan bilangan pokok dari logaritmanya, maka ini hasilnya sama dengan pangkatnya. Contoh misalkan 2 log 4. 2 log 4 sifat nomor 1 nggak bisa ya, karena nggak sama ya. Nah, tetapi 4 itu bisa kita rubah menjadi bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya di sini 2. 4 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti ini, karena ini sudah sama dengan ini, maka ini sama dengan yang ini, sama dengan pangkatnya sebenarnya. Karena ini sudah sama dengan ini. Jadi A log A pangkat X sama dengan pangkatnya. Sama dengan X. Contoh lagi misalkan 3 log 81. Nah, di ini aja, dicoba saja apakah bisa 81 itu dirubah ke dalam bentuk pangkat dan bilangan pokoknya sama dengan ini. Bisa nggak? Bisa. 3 pangkat berapa? 3 pangkat? Gini saja, 3 kali 3 berapa? 9 kali 3? 27 pangkat kali 3? Betul rekor kali telok 81, berarti 3 pangkat 4. Karena di sini sudah sama, maka ini sama dengan 4. Kalau misalkan 2 log 9 misalkan. 9 itu bisa dirubah dalam bentuk pangkat ya?
3 pangkat berapa? 3 pangkat 2 log 3 pangkat 2. Nah, di sini ini tidak sama dengan ini. Maka gimana? Ya sudah seperti ini. Tidak sama dengan pangkatnya karena yang ini tidak sama. Nah, bagaimana? Ada di sifat selanjutnya bagaimana menyederhanakan bentuk ini. Paham ya? Paham ya? Jadi sifat yang pertama tadi kalau sama A log A itu sama dengan 1, ininya sama dengan ini. Nah, kalau tidak sama misalkan A log B. Nah, ini kan tidak sama ya. Tetapi B-nya ini bisa dirubah ke dalam bentuk pangkat. Pangkat berapa? Yang penting bilangan pokoknya harus sama dengan yang ini. A pangkat X misalkan. Maka ini muncul sifat A log A pangkat X, di mana A pangkat X ini sebenarnya adalah bilangan yang lain, bukan bentuk pangkat, tapi dirubah dalam bentuk pangkat, dan bilangan pokok dari pangkatnya sama dengan bilangan pokok dari logaritmanya. Maka ini sama dengan pangkatnya. Tuh. Jadi contohnya yang tadi 2 log 4 tidak bisa menggunakan sifat yang pertama karena 2 dan 4 tidak sama. Tapi 4 itu bisa kita rubah dalam bentuk pangkat dengan bilangan pokoknya di sini 2. Kenapa? Karena lognya di sini bilangan pokoknya juga 2. Maka 2 log 2 pangkat 2 di sini 2-nya ini adalah hasil dari pangkatnya. Ini karena ini 2 semua. Contohnya yang lain 3 log 81. 3 log 81, apakah 81 itu bisa dirubah dalam bentuk pangkat dan bilangan pokoknya harus 3 untuk menggunakan sifat yang ketiga. Nah, ternyata bisa. 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. Maka ini sudah sama. Jadi hasilnya sama dengan pangkatnya. Saya lanjutkan ya. Ini sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat. Tadi kalau sama. Ini sebenarnya kelanjutan dari contoh yang tadi. Tadi kan saya mencontohkan 2 log 9. 2 log 9 itu bisa 9-nya dirubah dalam bentuk pangkat. 2 log 3 pangkat 2. Ini tidak sama. A log X pangkat N. Ini kebetulan saja ini 2 sama dengan 2 ini. Tidak sama pun tidak apa-apa. Artinya di sini kalau yang ini tidak sama dengan ini, maka pangkatnya pindah ke depan. Jadi di sini sama dengan 2 kali 2 yang ini yang pindah. 2 log 3. Contoh yang lain misalkan 3 log 36. 36 bisa dirubah pangkat ya? 3 log berapa pangkat berapa? 6 pangkat 3. Pangkat 2. 6 kali 6 36 ya? Ya. Nah, 2-nya ini bisa pindah ke depan. 2 kali 3 log 6 gitu. Ini maksudnya. Jadi pangkatnya, jadi kalau sifat yang ketiga tadi kita bisa merubah dalam bentuk pangkat dan ininya sama dengan ini. Kalau tidak sama, ya sudah memindahkan pangkatnya. Dan yang sama itu sebenarnya menggunakan sifat ini juga. Artinya misalkan tadi saya contohkan 2 log 4. Tadi ini kan sama dengan 2 log 2 pangkat 2 ya? Ya. 2-nya ini kalau menggunakan sifat yang keempat pindah ke depan. 2 kalikan 2 log 2. 2-nya pindah kan ya? Ini tersisa 2 log 2. Nah, sesuai sifat yang pertama, 2 log 2 itu sama dengan 2 log 2 itu sama dengan 1. Ini 2 kali 1 hasilnya 2. Jadi sifat yang ketiga ini sebenarnya kombinasi dari sifat yang keempat dan sifat nomor 1 yang tadi. Oke, kemudian sifat yang kelima. Enggak, ini saya pelan-pelan pindahnya, Bu. Sifat yang kelima ini sebuah bilangan berpangkat dan pangkatnya bentuknya logaritma. Maka kalau bilangan pokok dari pangkatnya sama dengan yang di pangkatnya itu sama dengan logaritmanya, maka ini sama dengan X-nya. Jadi contoh 2 pangkatnya berupa logaritma.
logaritmanya 2 log 3 misalkan. Maka ini sama dengan 3. Kalau misalkan tidak sama, 2 pangkat 3 log 2. Bagaimana? Ya tetap nggak bisa diapa-apakan. Artinya ini tidak bisa, yang berlaku itu kalau ini sama dengan bilangan pokok dari pangkatnya. Oke, saya lanjutkan ya. Saya pelan-pelan ini. Sifat yang ke-6. Jadi kalau tadi sifat sebelumnya pangkatnya ini kan yang pindah ya. Nah, kalau misalkan bilangan pokok dari logaritmanya itu bisa dipangkatkan juga, maka ini juga bisa pindah ke depan pangkatnya, tapi ditaruh di bawah. Contohnya 4 log 9. 4 itu bisa dirubah dalam bentuk pangkat kan ya? Berapa? 2 pangkat 2. Log 9 juga bisa dirubah dalam bentuk pangkat. Berapa? 3 pangkat 2. Nah, yang ini pindah ke depan. Kemudian yang ini juga pindah ke depan, tapi kita taruh di bawah. Yang ininya berarti tersisa 2 log 3. 2 bagi 2 1. Hasilnya adalah 2 log 3. Jadi kalau tadi merubah ini dalam bentuk pangkat, ini juga kalau bisa atau memungkinkan untuk dirubah dalam bentuk pangkat, maka dirubah saja. Jadi yang ini kita bisa pindah ke depan juga. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Hah? Ini nanti ada beberapa contoh yang menggunakan beberapa sifat yang telah kita bahas ini. Jadi di sini ada sifat baru sampai sifat 6, ada beberapa sifat yang lain. Jadi sebenarnya yang penting konsepnya itu kayak tadi, ngerti konsep-konsep dasarnya. Ya, jadi kayak sifat nomor 1, kemudian sifat yang keempat, yang kelima, yang ini yang keenam sebenarnya hampir sama lah semuanya. Kemudian sifat yang ke-7. Nah, kalau yang ini kan sebenarnya gabungan dari sifat yang ke-6 dan yang sifat nomor 1. Contohnya misalkan 4 log 8. 4 ini bisa dirubah dalam bentuk pangkat kan ya? Ya. Berapa? 2 pangkat 2. 8 bisa dirubah dalam bentuk pangkat? Bisa. Berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Oke. Nah, ini yang 3-nya pindah ke depan jadi 3. 2 yang ini juga pindah ke depan jadi bar 2. Yang ini tersisa, ini kan sama ya? Ya. A, ini A. Maka ini kan kalau sesuai sifat yang ke-6 ini ditulis lagi 2 log 2. 2 log 2 berapa? 1. Maka tersisa ini sendiri. Jadi kalau bisa merubah sama, maka tinggal pangkatnya gitu. Tinggal tersisa pangkatnya. Jadi memastikan saja bahwa sifat yang nomor 6 dan yang nomor 1 itu berkaitan. Ada sebenarnya nggak usah menampilkan sifat yang ke-7 menggunakan sifat yang ke-6 dan ke-1, ya tetap hasilnya sama dengan ini gitu. Cuman biar memperjelas saja, mudah. Kemudian sifat yang berikutnya. Nah, ini yang sering lah kalau di soal-soal itu. Artinya kalau tadi merubah ini dalam bentuk pangkat, nah sekarang kita rubah dalam bentuk perkalian. Bilangan dipecah menjadi 2 bilangan, satu bilangan dirubah menjadi 2 dan bentuknya perkalian. Maka ini kalau bentuknya perkalian ini kita bisa pisah masing-masing logaritmanya dan penghubungnya menjadi penjumlahan kalau perkalian. Nah, tentu di sifat berikutnya kalau pembagian maka di sini menjadi pengurangan. Contohnya seperti apa? Misal 2 tadi kita sudah punya sebenarnya 2 log 6. 2 log 6 itu berapa? Sifat nomor 1 nggak bisa. 6 juga nggak bisa dirubah dalam bentuk pangkat.
Tetapi 6 itu bisa kita rubah dalam bentuk bilangan yang mengalihkan. Berapa kali berapa yang sama dengan 6? 3 kali 2. 3 kali 2. Oke. Saya tulis sini log 3 kali 2 atau 2 kali 3 sama saja ya. Ya. Nah, karena di sini perkalian, maka kita bisa pecah. 2 log 2 ditambah 2 log 3. Nah, di sini kita bisa sederhanakan. 2 log 2 berapa? 1. Yang ini tetap 2 log 3. Begitu. Jadi kalau ini bisa dibuat menjadi perkalian gitu, bisa dipecah angkanya, atau dari awal memang bentuknya perkalian, misalkan 3 log 4 kali 3 misalkan, ya langsung saja. Tapi kalau misalkan bentuknya kayak yang ini, apakah bisa dipecah? Dipecahnya tentu yang ada hubungannya dengan bilangan pokok dari logaritmanya agar bisa disederhanakan. Kalau nggak ada hubungannya, ya nggak ada gunanya juga, malah dari bentuk satu logaritma bentuk menjadi 2 gitu, malah nggak sederhana. Nah, itu sifat yang ke-8. Sifat yang ke-9 sesuai yang saya katakan tadi, kalau bentuknya pembagian maka ini menjadi pengurangan. Contohnya misalkan ya langsung ke bentuk pembagian saja, 2 log 7 per 2 misalkan. Maka ini sama dengan 2 log 7 dikurangi 2 log 2. 2 log 7 tetap ini min 2 log 2 1. Jadi kalau tadi sekali lagi, kalau tadi bentuknya perkalian maka bisa dipecah menjadi penjumlahan, kalau pembagian menjadi pengurangan. Nah, ini sekali lagi adalah perkalian. Kalau misalkan log 2 log 3 tambah 2 misalkan begitu, ya nggak bisa dipecah kayak tadi karena ini penjumlahan. Kalau perkalian baru dibuat perkalian kayak tadi logaritmanya. Bisa dipahami ya? Oke, ini yang ke-9. Kemudian berikutnya ini masih ada masalah. X log Y, jadi X log Y bentuk secara umum bisa kita pecah. Ini biasanya kalau butuh untuk menyederhanakan bentuk yang lain. Ini bisa dimunculkan di sini berapapun, yang penting atas bawah harus sama. Jadi misalkan 2 log 3 ini sama dengan log 3 per log 2. Ini bisa kita munculkan berapa saja di sini. 5, asal di sini juga 5. 10, ya 10 nggak usah ditulis ya, 9, berapapun di sini, dan harus sama kayak gitu. Jadi ini log Y per log X harusnya. Jadi itu merubah bentuk saja. Ini sekali lagi, kalau misalkan ada sebuah permasalahan tentang logaritma yang kompleks, biasanya butuh ini untuk memunculkan ini. Kemudian sifat yang 11. Ini tadi saya bilang ada pangkat, ada akar, ada logaritma, ini gabungan. Sebenarnya ya ini menggunakan sifat yang keberapa tadi, 7 atau 4 sih, yang memindahkan bentuk pangkat. Jadi sebenarnya kan ini kembali ke bentuk akar. Kalau X di sini kan pangkat 1 sebenarnya. Ya. Ini kan kalau dirubah dalam bentuk pangkat, ini sama dengan X pangkat 1 per N. Karena di sini tertulis N. Nah, maka ini log X pangkat 1 per N. 1 per N-nya ini pangkat, pindah ke depan. Gitu saja sebenarnya. Jadi ini hanya modifikasi atau mengingatkan perubahan bentuk akar ke bentuk pangkat. Kemudian yang ini kan sifat yang tadi, kalau sudah seperti ini, 1 per N-nya pindah ke depan. Atau kalau misalkan memungkinkan N-nya di sini kan pindah ke depan, bisa saja dibalikkan ke sini tapi menjadi pangkat A-nya. Jadi ini mengkombinasikan beberapa sifat dari logaritma. Misalnya ini menjadi A pangkat N log X, bisa saja karena ini kalau pindah tadi kan ke bawah ya.
Kalau tadi A pangkat N, ini yang berpangkat, N-nya pindah ke depan tapi di bawah kan ya? Nah, kalau ini dari sini kita pindahkan ke situ, kayak gitu. Ini hanya memodifikasi saja. Jadi, sekali lagi, yang paling penting untuk dipahami adalah yang sifat-sifat yang pertama. Kemudian sifat yang pertama itu kan tadi tentang apa? Sifat dasarnya sih yang ini, kalau sama berarti sama dengan satu, itu saja. Kemudian sifat lain yang mungkin perlu untuk dipahami itu adalah yang penjumlahan ya, terus perpindahan pangkat ini. Jadi kalau ini pindah, ini jadi ke depan di atas, ini ke belakang. Oke, begitu sifatnya ada 11 ini. Ada yang butuh untuk dijelaskan ulang dari 11 sifat ini? Itu Pak, ini contoh Pak. Yang mana? Yang sifat 11. Misalkan 2 log akar berapa? Misalkan akar 8. Akar 8. Jadi di sini kan ini sama dengan 2 log 8 pangkat berapa? 1/2. Ini berarti 1/2-nya ke depan, 1/2, 2 log 8. 2 log 8 kalau mau dilanjutkan kan bisa disederhanakan lagi ya? Ya. 2 log 8 itu berapa? 2/3. Oke, 8-nya itu adalah 2 pangkat 3. Setengah ini 2 log 2 pangkat 3. 3-nya ke depan, 3/2. 2 log 2, 1. Berarti hasilnya adalah 2 log akar 8 itu sama dengan 3/2. Oke, jadi berikutnya kita akan bahas beberapa contoh terkait dari sifat-sifat logaritma ini. Contoh yang pertama, 2 log X sama dengan 3. Berapa nilai X-nya ini? Berapa? 2. 2 log X yang ini ya. 2 lagi sama dengan 3, berarti X-nya sama dengan 2. Kalau ini 2 log X sama dengan 3, ini kan kalau dirubah dalam bentuk pangkat, ini kan 2 ya. 2 pangkatnya berapa? Pangkat 3 kan ya? Sama dengan X. 2/3 berapa? 8. Jadi kalau misalkan masih bingung, konsep ini merubah bentuk logaritma ke pangkat ini yang harus diingat berapa bagaimana berubahnya bentuk logaritma ke bentuk pangkat. Kemudian 4 log 64. Jadi kalau kayak gini seperti saya katakan tadi bahwa logaritma itu mencari berapa pangkatnya sebenarnya. Artinya 4 pangkat berapa yang sama dengan 64? Berapa? Kalau bingung, gunakan sifat-sifat yang tadi. 4 itu bisa dirubah dalam bentuk pangkat kan ya? Ya sederhana, berarti 2 pangkat 2. 64 bisa nggak dirubah dalam bentuk pangkat? Berapa pangkat berapa? 2 pangkat? Coba jangan dulu. 2 pangkat 6. 6-nya ke depan, yang ini 2, yang ini juga ke bawah, ini tersisa 2 log 2. 2 log 2 berapa? 6 bagi 2 ini 3 kali 1 sama dengan 3. Atau kalau tadi paham, jadi 4 pangkat berapa yang 64? Oh sama dengan 3 pasti. Ya karena sesuai kita menggunakan sifat-sifat tadi sehingga lebih sederhana hasil logaritmanya gitu. Jadi ini salah satu fungsi mengingat atau paham beberapa sifat dari logaritma. Atau kalau misalkan hafal pangkat-pangkat yang tinggi, ya nggak apa-apa, langsung saja gitu.
Tapi kalau misalkan paham beberapa, ini kan kombinasi dari beberapa sifat yang tadi ya. Jadi ini dirubah dalam bentuk pangkat, pangkatnya dimajukan. Ini sifat yang nomor 1 saya bilang tadi, bahwa 2 log 2 itu sama dengan 1. Bisa dipahami ya? Siap, dipahami. Yang nomor 3, 2 log 8 ditambah 3 log 9. 2 log 8 berapa? 8 itu 2 pangkat 2 pangkat 3. 3. 9 itu ya usahakan yang ini ya, 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2. Oke, ini berarti tinggal 3. Ini kan sudah sama ya. Ini tinggal 2. ini sama dengan 5. kalau yang nomor 4 ini perkalian. Sebenarnya bisa saja ini dikalikan terlebih dahulu, tidak apa-apa. 8 kali 16 berapa? Banyak. Ya, sudah kita berapa? Banyak lah ya. Atau kita pecah kayak tadi. Nah, ini karena perkalian maka ini kita bisa pecah menjadi penjumlahan. 2 log 16. 8 itu berapa pangkat 2? Ini kan tadi ya sudah ya. 2 log 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. ini 16 itu sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 4. Berarti 4. 3 tambah 4. 4. Iya, gampang ya. Kok gampang kalau aku contoh ya. Gampang kalau tahu, Pak. Iya. Oke, saya lanjutkan dulu ke contoh berikutnya. Oke, pembagian. Ini seperti halnya yang tadi, 3 log. Ini berarti 81 dikurangi ya. 3 log 27. 81 itu 3 pangkat berapa tadi? 3 pangkat 4. 27 itu 3 pangkat 3. 3. Berarti karena ini sudah sama, berarti ini sama dengan 4, ini juga sama, ini 3. ini sama dengan 1. mantap sekali. Kalau yang ini kan pangkatnya langsung bisa pindah ke depan. 4, 2 log 3. 2 log 8. 2 log 8 itu berapa? 2 log 8 itu 4 kali 2. ya boleh, jangan lanceng lagi. Ya enggak apa-apa, benar, tapi menggunakan sifat yang tadi gitu ya. Enggak apa-apa kalau dicoba. Tapi kan kita sudah punya tadi, 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. berarti 2 log 8 itu sama dengan 3. 3. Hasilnya berapa ini? 12. Atau kalau mau dikombinasikan dengan yang materi yang kemarin dengan pangkat, ini kita bisa rubah di sini langsung. 2 log 8 itu kan sama dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. 2 log ini kan langsung dikalikan pangkatnya Ya. sesuai sifat yang kemarin pada pangkat. 2 log 3 kali 4 ini 12. Karena ini sudah sama maka sama dengan 12, boleh. Atau kayak tadi, ini dipecah 8 itu 2 kali 4, boleh. Ini nanti ditambah gitu dan seterusnya, itu boleh. Dimanapun pasti akan ketemu hasilnya. Kalau nanti pakai beberapa cara yang lain hasilnya tidak sama, maka itu perlu dicek ulang gitu. Apakah ada prosesnya? Tapi kalau yakin prosesnya benar, tapi hasilnya berbeda, ayo kita diskusi. Mungkin saya yang salah menyampaikan gitu. Tapi harusnya dengan pakai sifat yang manapun hasilnya harus tetap sama. Oke, kemudian kalau yang ini 2 log ini menjadi berapa? 8 pangkat 4 per 2. 2 log 8 pangkat 2. Untuk 8 itu kalau kita misalkan pakai yang ini 2 pangkat 3 pangkat 2. Ini berarti log
2 pangkat. Pangkat 6. Berarti hasilnya sama dengan 6. Đây không? Đây Nah, không? ini untuk contoh berikutnya biar paham. Nah, untuk contoh berikutnya di sini diberikan nilainya. Jadi kalau saya bilang tadi ini kan log 2 ini berarti kan di sini 10. 10 log 2 berapa? Ya enggak ini sih enggak bulat hasilnya. Makanya di sini berikan log 3 itu 0,477, log 2 itu 0,301. Nah, yang ditanyakan nilai log 18. Maka kita arahkan 18 ini ke 2 dan ke 3 yang sudah ada nilainya. Jadi log 18 itu sama dengan berapa kali berapa? 9 kali 2. 9 kali 2. Berarti ini log 9 tambah log 2. Oke, 2-nya sudah ada. Tinggal 9 ini kita ubah lagi. Bisa menjadi 3 pangkat berapa? Pangkat 2. Oke, log 3 pangkat 2 plus log 2. Nah, ini kita bisa pindah ke depan. 2 kali log 3 tambah log 2. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. Log 3 tadi berapa? 0,477 tambah log 2 nya 0,301. 0,477 kali 2 berapa? Banyak. Dihitung kalkulator, pakai kalkulator. 0, Sampai Pak. 9 11. berapa? 9500. 0,477 kali 2 berapa? 95 tambah 0,301 berapa hasilnya? 1,255. Ini 5, ini 12. Ya Allah, udah tahu. Ya. Oke. Yang ini soal yang terakhir. Dicoba yang ini. Berapa hasilnya?